Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operator pembanding atau relasi. Jadi ini adalah video terakhir untuk seri yang pembahasan tentang operator. Oke, apa itu operator pembanding? Jadi operator pembanding itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi dua nilai itu sama atau tidak, atau lebih besar atau lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian hasil dari pembandingan ini itu adalah nilai boolean, true atau false. Jadi ketika ada nilai A dan B dibandingkan, apakah A lebih besar daripada B, maka hasilnya benar atau salah. Atau A apakah sama dengan B, hasilnya juga benar atau salah. Jadi hasil dari operator ini cuma ada benar dan salah, true atau false. Kemudian operator pembanding itu ada beberapa di sini. Sama dengan itu pakai tanda sama dengan dua kali. Jadi ini pakai dua kali untuk membedakan dengan operator penugasan. Jadi kalau cuma satu itu operator penugasan, tapi kalau sama dengannya dua itu adalah operator pembanding. Kemudian tidak sama dengan pakai tanda seru sama dengan, kemudian lebih besar pakai tanda ini, lebih kecil pakai tanda ini, kemudian lebih besar sama dengan pakai ini, kemudian lebih kecil atau sama dengan pakai yang ini. Oke, sekarang kita coba untuk praktek. Oke, kita buat file baru, operator pembanding.py. Oke, ini saya tutup. Oke, sekarang saya buat variabel baru, X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Kemudian saya print X sama dengan 5. Jadi ini saya membandingkan apakah X sama dengan 5. Kita lihat, ya jawabannya adalah true, karena X memang sama dengan 5. Kemudian apakah X tidak sama dengan 5? Jawabannya false, karena memang X itu sama dengan 5. Jadi ketika ada pernyataan X tidak sama dengan 5, berarti nilainya adalah salah atau false. Kemudian ini juga bisa kita bandingkan seperti ini. X tidak sama dengan Y. Ini true, kenapa? Karena X 5, Y 2 memang tidak sama nilainya. Jadi ketika ada pernyataan X tidak sama dengan Y, itu true atau benar. Oke, sekarang kita coba operator yang lain. X itu lebih besar dari Y. Jadi di sini saya tambah keterangan apakah X lebih besar dari Y. Oke, di sini apakah X lebih besar dari Y? True, ya benar, karena memang ya X lebih besar daripada Y. Kemudian kita coba yang lain. X lebih kecil dari Y. Ini kita ubah X lebih kecil daripada Y. Kemudian X lebih besar atau sama dengan. Oke, ini saya perbesar. X lebih kecil atau sama dengan Y. Ini saya rubah seperti ini. Apakah X lebih besar dari Y? Benar. Apakah X lebih kecil daripada Y? Salah. Kemudian apakah X lebih besar atau sama dengan Y? Itu benar juga, karena memang X lebih besar. Kemudian apakah X lebih kecil atau sama dengan Y? Itu salah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Oke, kita akan buat pernyataan seperti ini. X saya buat 5 di sini. Oke. Jadi kalau pertanyaannya X lebih besar dari Y, itu salah. Kenapa? Karena X sama dengan Y. Kemudian kalau di sini X lebih kecil dari Y juga salah, karena X sama dengan Y sekarang.
Tapi kalau di sini kita cek apakah X lebih besar atau sama dengan dari Y, itu benar. Dan di sini apakah X lebih kecil atau sama dengan Y juga benar. Terus perbedaannya apa? Jadi kalau lebih besar saja, maka kondisi benar ya X harus lebih besar dari Y. Tapi kalau kita pakai operator yang ini, X lebih besar atau sama dengan, berarti akan bernilai benar jika X lebih besar atau X nilainya sama dengan Y. Begitu juga dengan yang lebih kecil. Jika kita pakai operator lebih kecil saja, maka maka pernyataan ini akan bernilai benar jika X kurang dari Y. Jadi jika X sama dengan Y, maka akan menghasilkan hasil yang salah. Tapi kalau kita pakai operator yang ini, maka akan menghasilkan nilai benar jika X lebih kecil dari Y atau X itu sama dengan Y. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya kita akan bahas operator logika. Operator logika itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika. Jadi operator logika itu ada 3, AND, OR, dan NOT. Kalau AND itu bernilai benar jika semua kondisi benar. Kalau OR bernilai benar jika salah satu kondisi benar, dan NOT itu membalik hasil. Jadi kalau kondisinya benar jadi salah, kalau salah jadi benar. Oke, jadi intinya ada dua kondisi yang kita bandingkan dengan operator logika ini. Dan kalau kita pakai AND, dia akan bernilai benar jika dua kondisi yang kita bandingkan ini sama-sama bernilai benar. Kalau OR, maka cukup salah satu kondisi yang kita bandingkan benar, maka operator ini akan menghasilkan nilai yang benar. Kalau NOT itu membalik hasil. Oke, contohnya X kurang dari 5 dan X kurang dari 10. Jadi ini kondisi pertama, X kurang dari 5, dan ini adalah kondisi kedua. Jadi kita bandingkan. Kalau kita pakai AND akan bernilai benar jika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai benar. Kalau pakai OR, salah satu kondisi bernilai benar, maka operator ini akan menghasilkan nilai benar. Kalau NOT akan dibalik hasilnya. Kemudian ini adalah contoh tabel logikanya. Jadi ada nilai X, kemudian nilai Y. Jadi nilai X true, true, false, false. Kalau Y true, false, true, false. Oke, sekarang. Maka jika X and Y di sini akan bernilai benar. Kenapa? Karena semua nilai X dan Y sama-sama bernilai benar. Tapi di sini akan bernilai false. Kenapa? Karena ada nilai Y yang salah. Di sini juga bernilai false karena nilai X salah. Dan di sini bernilai false juga karena semuanya bernilai false. Jadi intinya kalau kita pakai AND, dia akan menghasilkan nilai benar jika semua kondisinya sama-sama benar. Kemudian OR cukup salah satu saja. Jadi X OR Y, maka di sini akan benar. Kenapa? Karena semuanya benar di sini. Kalau di sini benar juga karena ada X yang benar, di sini juga benar karena ada Y yang benar. Kalau di sini false karena semuanya salah, tidak ada yang benar. Jadi OR akan bernilai false kalau semuanya bernilai false. Maksudnya semua kondisi ya. Kondisi yang menjadi dasar dari operator logika ini. Kemudian not X. Jadi ini kebalikan dari X. Jadi X di sini true, di sini false. Ini true, ini false. Ini false jadi true, kemudian false jadi true. Kemudian not X and Y. Berarti kebalikan dari ini. Jadi ini true jadi false, false jadi true, false jadi true, false jadi true. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba di sini. Jadi operator logika itu sebenarnya operator logika sama operator pembanding biasanya dipakai di percabangan nanti. Oke, untuk penggunaan di coding, contoh seperti ini. Print X sama dengan 5. Di sini bernilai true karena memang X sama dengan 5. Tapi di sini saya akan tambahkan operator logika AND X lebih besar dari 10. Kalau kita jalankan maka akan jadi false. Kenapa? Karena kondisi pertama memang bernilai benar, tapi kondisi yang ini salah. Karena X lebih kecil dari 10. Jadi karena ada yang salah di salah satu kondisi ini, maka
operator logikanya akan menghasilkan nilai false. Kecuali kita pakai OR. Maka di sini akan bernilai benar. Karena kalau operator OR cukup satu kondisi saja yang bernilai benar. Jadi kalau ini mau pakai AND dan bernilai benar, ya ini kita ganti jadi kurang dari. Jadi X memang sama dengan 5 dan X juga kurang dari 10. Karena sama-sama benar maka akan menghasilkan nilai benar. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.